Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Arifin ya. Di sini di video saya yang kedua, saya ingin membahas tentang mengapa sih Tahta Suci Vatikan itu disebut dengan subjek hukum internasional ya. Dari video ini akan saya bahas tentang hal tersebut ya. Vatikan subjek hukum internasional. Dari sejarahnya kita bisa melihat Vatikan adalah negara terkecil di dunia yang terletak di dalam kota Roma, Italia, yang mana hal ini ya menjadi sebagai negara yang resmi diakui oleh dunia, yang mana pendirinya secara resmi diakui melalui Fakta Lateran pada tahun 1929 ya. Sebuah perjanjian antara dua negara yaitu Italia dan Tahta Suci ya. Fakta ini menyelesaikan pertanyaan Roma yang telah berlangsung lama rupanya teman-teman ya, dan mengakui kedaulatan antara Tahta Suci dan wilayah Vatikan, yang mana hal ini memiliki karakteristiknya, yaitu Vatikan memiliki sistem pemerintahan yang unik. Nah, dipimpin oleh Paus yang merupakan kepala gereja Katolik, teman-teman. Menarik sekali ya. Selain itu, sistem pemerintahan ini di Indonesia misalnya itu dipimpin oleh namanya kepala negara ya, teman-teman. Bisa disebut sebagai presiden. Nah, kemudian dalam hal lain di negara Saudi Arabia itu dipimpin oleh yang namanya raja ya, dipimpin oleh raja, yaitu Raja Salman itu di Arab Saudi. Itu menjadi sebuah prioritas tertinggi di suatu negara tersebut tuh, karena di setiap negara itu memiliki sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan yang berbeda-beda gitu. Kemudian kita kembali lagi ke Vatikan, yang mana Vatikan ini meskipun wilayahnya kecil, Vatikan ini teman-teman memiliki infrastruktur yang lengkap, dari bangunannya, dari latar belakangnya, dari sejarah-sejarahnya, itu semuanya lengkap gitu ya. Kota pemerintahan, media komunikasi, semuanya ada seperti itu di Vatikan. Fungsi utama Vatikan adalah pusat spiritual dan administratif Gereja Katolik Roma. Kemudian latar belakangnya itu yaitu Vatikan ya berasal dari nama pemukiman Etruria ya, pemukiman Etruria atau Vatikam atau Vatikum ya. Unik sekali ini teman-teman. Vatikan itu rupanya dari kata pemukiman di Etruria ya, rupanya Vetica atau Vetikum, dan sekarang berubah menjadi Vatikan rupanya ya. Ini hal yang baru nih kita pelajarin ya. Dalam bahasa Italia sendiri rupanya Vatikan itu diartikan sebagai Citadel Vaticano, yang artinya negara kota Vatikan gitu. Rupanya Vatikan ini rupanya menjadi bagian dari wilayah Italia sebelumnya sejak abad keempat, dan pada tahun sejak abad keempat sampai tahun 1870 rupanya ya, Vatikan pernah menjadi bagian wilayah Italia. Kemudian pada tahun 1870 pasukan Italia yang merebut Roma sehingga kekuasaan Roma Temporal Paus berakhir. Nah, pada saat itu Temporal Paus ini mengakhiri masanya itu direbut oleh Roma. Ya. Sekarang kita kembali ke pembahasan mengapa sih subjek hukum internasional itu Vatikan gitu, atau mengapa sih menjadi subjek hukum internasional Vatikan tersebut? Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama, karena
pengakuan ya, karena pengakuan. Tahta suci yang diakui oleh banyak negara yang ada di dunia itu sebagai entitas yang berdaulat dan memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional gitu. Hal ini ditandai adanya hubungan diplomatik rupanya dengan banyak negara seperti Italia dengan Tahta Suci Vatikan tadi. Itu memiliki hubungan diplomatiknya atau seperti itu ya. Kemudian itu ada yang namanya perjanjian Lateran gitu. Perjanjian Lateran tuh apa sih? Nah, perjanjian Lateran adalah sebuah perjanjian yang sangat penting dalam sejarah Vatikan. Nah, perjanjian ini sangat penting sehingga hubungan antara Tahta Suci dan Italia itu. Berikut adalah beberapa poin itu atau latar belakang yang harus kita pahami dulu. Perjanjian ini apa sih sebenarnya tujuannya? Iya, betul. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Pada saat itu Roma memiliki sedikit masalah dengan daerah-daerah di sekelilinginya. Itu yang mana perselisihan yang terjadi penyatuan Italia pada tahun 1870 ketika Roma diambil alih oleh kerajaan Italia dan mengakhiri kekuasaan temporal Paus gitu. Dampaknya itu berdampak yaitu menjadi perjanjian Lateran secara resmi bentuk negara Kota Vatikan sebagai negara merdeka gitu ya. Perjanjian ini menyelesaikan masalah Roma dan memulihkan hubungan antara Tahta Suci dan Italia. Perjanjian ini rupanya memberikan hukum. Nah, ini dia memberikan dasar hukum bagi eksistensi Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Ya. Kemudian selain itu ada juga yang namanya kapasitas diplomatik gitu ya. Dari materi sebelumnya itu Tahta Suci memiliki jaringan rupanya teman-teman. Memiliki jaringan diplomatik yang luas dengan perwakilan di banyak negara. Ini menunjukkan kemampuannya untuk terlibat dalam hubungan internasional gitu ya. Tahta Suci juga aktif dalam diplomasi internasional ya, seringkali berperan sebagai monitoring atau advokat untuk perdamaian dan hak asasi manusia. Tuh. Kemudian dari aspek historisnya yang kita baca tadi, yang mana Tahta Suci memiliki sejarah panjang banget, panjang sekali ya, sebagai eksistensi yang berpengaruh dalam urusan internasional ya. Pengaruhnya dalam bidang moral dan spiritual diakui secara luas, yang mana negara-negara lain juga mengakui adanya Tahta Suci Vatikan ini. Walaupun Tahta Suci ini tidak memiliki wilayah yang sangat luas juga. Rupanya Tahta Suci Vatikan ini adalah negara terkecil juga itu selain negara-negara yang lain tuh ya. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini yaitu perlu dipahami bahwa yang menjadi subjek hukum internasional adalah Tahta Suci, bukan negara Kota Vatikan. Itu kenapa? Karena negara Kota Vatikan adalah wilayah teritorialnya, sedangkan Tahta Suci adalah otoritas spiritual dan pemerintahan Gereja Katolik Roma. Gitu, teman-teman ya. Mungkin sekian video dari saya. Kita bisa mengambil intisarinya dari video ini bahwasannya salah satu mengapa subjek hukum internasional itu adalah Vatikan itu pertama bisa kita lihat dari yang namanya historisnya. Kemudian ada dari yang namanya perjanjiannya. Kemudian
ada dari hubungannya antara satu negara Vatikan ini dengan negara yang lainnya. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Syukron kasiron. Syekh arigato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.